Selamat pagi, salam 123. Yes, welcome back to my channel about sales, about traveling, dan helping people. Dan terima kasih yang saya mengucapkan yang sudah nonton channel saya dalam dunia sales, dalam menolong orang, dan dalam traveling, jalan-jalan. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton channel saya. Kiranya kalian diberkahi, dan sebagai sales dimanapun kalian berada, target Anda tercapai, dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kiranya apapun yang kalian minta dalam keluarga kiranya dipenuhi dan terjadilah. Oke, hari ini kita mau bicara tentang mendapat keuntungan produk yang terbaru dalam dunia handphone. Caranya adalah satu. Anda ketika waktu zaman saya di produk Nokia, ketika Anda launching, Anda harus mengantri. Bapak Ibu bisa mengantri mungkin di mall. Sekarang tidak bisa. Dulunya saya mengantri di mall, teman saya mengantri di mall, karena produk itu terbaru, permintaan banyak, tetapi mereka membutuhkan handphone yang terbaru. Biasa itu fashion, karena mungkin ada harga gengsi. Ketika mereka memakai produk terbaru itu sangat bangga. Biasanya waktu itu 20 tahun yang lalu, itu zaman kemasannya produk tersebut, dan keuntungannya bisa jutaan rupiah. Dan tentunya yang saya mau katakan di sini adalah kita sebagai pemilik toko harus menjaga hubungan dengan distributor dan prinsipal. Ketika ada produk baru di situ, kalian diingatkan, diinformasikan kepada dari prinsipal dan distributor bahwa ada produk yang terbaru. Ya, itu yang pertama, kita bisa membeli produk yang terbaru ketika launching. Yang kedua adalah kita, yang saya bilang tadi, mendapatkan produk yang terbaru ketika kita biasanya menjalin hubungan dengan prinsipal dan distributor, karena di situ dapat mendapat keuntungan yang lumayan. Ketika kita sebagai mungkin pemilik toko mungkin sudah akrab sama salesnya, sama manajernya, supervisornya, kepala deponya, di situ kalian pasti diingatkan bahwa ada produk baru, dan pasti mereka mengalokasikan barang tersebut. Tentunya kita harus menjaga satu sama lain antara pemilik toko dan prinsipal, karena disitulah kita mendapat keuntungan yang lumayan. Itu yang nomor 2. Dan biasanya yang nomor 3, kalian bisa menemukan produk tersebut, biasanya ada store-nya, merek tersebut ada store-nya. Di situ kalian bisa membeli produk tersebut di toko tersebut. Tentunya mungkin kalian beli, mungkin bisa jadi kalian bisa menjual ke toko tersebut. Pengalaman waktu itu di zaman handphone waktu itu 20 tahun yang lalu, biasanya para pemilik toko bertanya kepada karyawannya, apakah produk ini ada? Kalau ada, saya mau beli, dan tolong ada 3 atau 5 unit bisa bawa ke toko saya. Dan disitulah yang saya mau katakan, Bapak Ibu, ketika Anda memiliki hubungan yang baik kepada distributor dan prinsipal, di situ biasanya mereka pasti menginformasikan kepada kalian. Dan bagaimana produk tersebut ketika kita mungkin ngantri launching, beli di toko, mungkin ada store-nya, dan tentunya beli di prinsipal, distributor yang kita jual, dan kita mendapatkan barang dari mereka yang produk terbaru. Bagaimana kita menjualnya atau menghabiskannya? Lewat media apa? Lewat promosi apa? Tentunya ketika Bapak Ibu ingin menjual hal tersebut kepada pelanggan-pelanggan Bapak Ibu, tentunya harus teman-teman sebagai pemilik toko di mana kalian berada, atau sales handphone di mana kalian berada, kalian harus memberikan informasi seperti ini. Pertama, camkan baik-baik ini bahwa kalian harus memiliki kontak person yang membeli handphone di toko Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, ketika pelanggan pembeli datang ke toko Bapak Ibu, Anda pemilik toko harus mencatat nomor telepon orang tersebut. Kenapa? Ketika ada produk-produk terbaru, Anda bisa informasikan lewat, sekarang mungkin media sosial, mungkin sekarang lewat WhatsApp, atau bisa jadi lewat SMS bahwa ada produk terbaru dengan harga seperti ini, dengan spesifikasi seperti ini, dengan warna seperti ini, dan tolong Anda bisa datang
ke toko kami dan semua tersedia dan stok terbatas. Disitulah ketika permintaan banyak, barang sedikit, Anda mendapatkan keuntungan. Saya memberikan informasi ini bukan kita mencari keuntungan, tidak. Bagaimana kita mendapatkan barang baru dan mendapatkan barang dari distributor, kita bisa menjual, memberikan informasi kepada para pelanggan-pelanggan kita. Di sisi lain, itu satu dalam by WhatsApp, dari sisi lain lewat media sosial tentunya. Untuk mulai sekarang kan lewat media sosial, tapi tentunya itu akan terbatas penjangkauannya. Tetapi lewat contact person itu lebih memudahkan dan langsung mendapatkan informasinya tepat. Oke atau tidak oke, mau beli atau tidak beli, karena barangnya sedikit, alokasinya sedikit. Dan jangan lupa pula teman-teman atau bapak ibu yang sebagai pemilik toko atau sebagai sales, kita harus tentunya berkomunikasi ketika ada barang-barang yang laku, atau mungkin teman-teman kita atau rekan-rekan kita profesional mendapatkan hadiah, dia mau menjual produk tersebut, mungkin mendapatkan hadiah dari kantor, hari ulang tahunnya dia mau menjual produk tersebut ke toko kita. Nah, di situ kita bisa mendapat keuntungan dari mereka yang mau menjual produk tersebut. Jadi, yang saya mau sampaikan di sini adalah ada momen-momen halnya kita mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Tetapi kita harus mengerti dan kita harus tahu momen-momen tersebut, dan kita harus siap. Mungkin dari sisi pendanaan, dari sisi modal, kita harus stok. Dan ada juga ketika mendekati biasanya akhir tahun atau menjelang lebaran, bahwa permintaan pasar itu sangat besar. Jadi tentunya disitulah momen tertentu kita mendapatkan keuntungan yang besar, dan kita harus menyiapkan dana untuk membeli produk tersebut. Dan bisa juga ketika Anda, Bapak Ibu, rekan-rekan melakukan suatu, mendapatkan keuntungan yang banyak, melakukan event atau pameran atau promo. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, ini adalah salah satu caranya ketika Bapak Ibu bergerak dalam bidang handphone, ketika mau mendapatkan keuntungan yang banyak. Selebih dan sekurangnya itu adalah pengalaman saya ketika saya bekerja di dalam dunia profesional. Untuk rekan-rekan yang dimanapun kalian berada, kiranya ini membantu, informasi yang sangat mendukung ketika Anda berbisnis dalam dunia handphone. Selebih dan kurangnya itu adalah pengalaman saya bergerak di bidang handphone secara bekerja dalam dunia profesional yang sudah berpengalaman hampir 10 tahun, mungkin hampir 20 tahun. Saya bergerak di bidang handphone, pertama di Nokia dan handphone Cina, dan sekarang masih di handphone Cina yang sudah berpengalaman di 20 tahun lebih. Dan kiranya sangat membantu. Dan jangan lupa, yang saya mau katakan, setiap hari, mungkin setiap pagi Anda bisa melihat channel saya di Indra 64 mengenai sales, apapun itu, karena saya juga berpengalaman di sales customer good. Tetapi intinya adalah sales, ya, sebagai sales seperti apa, dan tentunya juga traveling berikutnya, dan bagaimana kita ketika jalan-jalan kita memberi atau menolong orang yang saling membutuhkan pertolongan kita. Dan semua itu saya mohon dukungan dari teman-teman yang juga sudah menonton channel saya Indra 64, yang kiranya Anda bisa subscribe. Dan kiranya ketika Anda subscribe itu saya bisa lebih bersemangat membuat konten, dan kiranya hasil subscribe kalian itu saya bisa membantu orang yang dimanapun diperlukan. Dan semua itu yang saya mau katakan, semua itu perwakilan dari teman-teman yang sudah subscribe saya di channel Indra 64, dan saya bisa membantu mereka yang dimanapun mereka berada. Kiranya kalian diberikan keberkahan, kalian diberikan rezeki yang banyak ketika Anda, teman-teman yang sudah subscribe. Saya mengucap terima kasih, ketikanya Yang Maha Kuasa membalas kalian sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Dan terima kasih yang sudah nonton channel saya untuk hari ini, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang besar di dunia handphone. Selamat pagi, salam 123, yes, 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 selamat bekerja, salam.